Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Kita hari ini memasuki minggu biasa yang kelima. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai dengan 39. Perikop ini masih melanjutkan apa yang dikisahkan minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu, Yesus berada di Kapernaum dan di rumah ibadat, di sinagoga, dia mengusir setan. Setelah mengajar, Yesus kemudian masuk ke rumah Simon Petrus. Dia mendapati ibu mertua Simon Petrus sedang demam. Yesus pun kemudian menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus. Sesudah itu, wanita ini melayani mereka. Kemudian diceritakan banyak orang dari mana-mana datang untuk mendapatkan kesembuhan. Yesus nampaknya mulai terkenal dari mukjizat yang dia lakukan. Orang-orang mulai datang kepada Yesus, memohon agar disembuhkan dari sakit penyakit mereka. Saking banyaknya orang, waktu hari mulai malam pun Yesus baru bisa istirahat. Dikisahkan pagi-pagi buta, banyak orang masih mencari Yesus. Tapi Yesus pergi ke tempat sunyi untuk berdoa. Dan ketika para muridnya menemukan dia, mereka mengajak Yesus pulang ke rumah Simon Petrus karena banyak orang yang sudah menunggu di sana. Tapi Yesus mengatakan, mari kita pergi ke tempat lain, karena di kota-kota sekitar aku harus mewartakan Injil. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, kalau kita berbisnis, Yesus ini sudah mempunyai pasar. Pelanggan Yesus datang dari mana-mana. Mereka dengan penuh antusias ingin mendapatkan kesembuhan dari penyakit mereka. Tetapi Yesus ternyata malah pergi meninggalkan mereka. Dia mengatakan, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Kerajaan Allah, sekali lagi, adalah kerajaan milik Allah. Allah ingin mengatur hidup manusia. Allah ingin membenahi hidup manusia. Allah ingin memperbaiki hidup manusia. Kalau minggu yang lalu manusia kacau karena dikuasai oleh roh jahat, pada perikop ini manusia tidak berdaya karena dirundung penyakit. Penyakit membuat manusia tidak normal. Penyakit membuat manusia tidak berdaya. Penyakit membuat manusia tidak dapat hidup sebagai manusia sepenuhnya. Maka ketika Yesus menyembuhkan mereka, Yesus memulihkan kemanusiaan mereka.
yang buta dibuat melihat, yang pincang dibuat berjalan normal, yang lumpuh dibuat berjalan tegak, yang kusta dibersihkan dari penyakitnya. Mukjizat-mukjizat penyembuhan mau menampakkan kepada kita semua bahwa ketika Allah membenahi hidup kita, kita dipulihkan menjadi manusia seutuhnya. Pertanyaannya sekali lagi adalah, maukah kita disembuhkan olehnya? Maukah kita dibimbing olehnya? Maukah kita diarahkan menurut cara dan kehendaknya, bukan menurut cara dan kehendak kita? Dengan menceritakan bahwa Yesus pergi mewartakan Injil ke kota-kota lain atau ke desa-desa lain, Markus mau menggarisbawahi bahwa warta kerajaan Allah adalah untuk semua manusia. Yesus tidak ingin menjadi milik eksklusif sekelompok orang. Yesus tidak mau dikuasai oleh sedikit orang, sehingga orang itu merasa, aku mempunyai Yesus, kamu tidak punya. Kerajaan Allah diwartakan untuk semua bangsa, semua manusia. Maka setiap orang yang ingin mewartakan kerajaan Allah seperti Yesus harus siap untuk membuka diri bagi semua orang yang membutuhkan pewartaan. Kita tidak boleh menjadikan ajaran Yesus sesuatu yang eksklusif untuk diri kita sendiri atau untuk kelompok kita. Yesus datang untuk menyelamatkan semua orang. Maka sekarang, setelah kita disembuhkan oleh Yesus, setelah luka-luka kita, penyakit kita dipulihkan oleh Yesus, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang utuh, beranikah kita seperti Yesus? Mari pergi ke kota-kota lain, ke desa-desa lain untuk mewartakan Injil. Sebab untuk itulah aku datang. Yesus datang untuk mewartakan keselamatan kepada semua orang. Mari kita teruskan kepada orang-orang yang mendambakan sapaan Yesus, mendambakan sentuhan Yesus, mendambakan kesembuhan dari Yesus. Semoga kita menjadi kepanjangan tangan Yesus di zaman sekarang. Amin.